Pria ini menderita penyakit aneh. Setiap pagi ketika bangun tidur, dia berubah menjadi orang lain. Kemarin dia masih menjadi pria tampan menghabiskan malam yang indah dengan seorang wanita cantik. Namun saat bangun tidur, dia berubah menjadi seorang kakek tua. Perubahan yang terjadi karena dia berubah. Setiap hari, dia menyiapkan berbagai macam pakaian di rumahnya dan juga sepatu dengan berbagai ukuran. Setiap hari, dia harus menerima dirinya yang berbeda. Selain ibunya, teman baiknya juga mengetahui rahasia ini. Setiap kali dia berubah menjadi wanita cantik, teman baiknya tidak bisa duduk diam. Namanya Wujin. Dia adalah seorang desainer furniture. Dia dan teman baiknya mendirikan merek furniture bersama. Wujin bertanggung jawab untuk desain, sedangkan teman baiknya bertanggung jawab untuk penjualan. Suatu hari, Wujin mencari inspirasi di toko furniture sejenis. Dia bertemu dengan seorang penjual furniture bernama Yiso. Yiso membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Untuk bisa berbicara dengan Yiso, setiap hari dia akan datang ke toko untuk membeli furniture. Yiso tidak peduli dalam bentuk apa dia muncul. Sikap Yiso tetap lembut seperti biasanya. Seiring berjalannya waktu, Wujin tahu segalanya tentang Yiso. Namun bagi Yiso, dia masih orang asing. Bagaimana dia bisa mengekspresikan perasaannya? Akhirnya pada hari ini, dia berubah menjadi pria tampan. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Setelah memilih sebuah kursi di toko, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengajak Yiso berkencan. Meskipun Kikuk Yiso menerimanya, Wujin membawa anak ke studio kerjanya. Setelah mengetahui bahwa Wujin adalah seorang desainer furniture, perasaan Yiso terhadap Wujin semakin dekat. Maka Wujin mengajaknya makan malam besok malam. Menghindari perubahan dirinya, dia minum kopi sepanjang malam dan mengatur lebih dari 10 alarm agar tidak tertidur. Dia berhasil bertahan 2 hari tanpa tidur. 2 hari ini adalah 2 hari paling bahagia dalam hidupnya. Hubungan mereka semakin intens. Mereka sepakat untuk sarapan bersama keesokan paginya. Namun saat Wujin pulang ke rumah, dia tertidur di dalam kereta bawah tanah. Wujin tidak sengaja tertidur. Setelah bangun, dia tiba-tiba menjadi pria botak. Dia dengan berani datang ke tempat kencan pacarnya. Yiso berdiri di sampingnya, tapi dia tidak punya keberanian untuk mendekat dan mengenalinya. Ternyata Wujin mengidap penyakit aneh. Setiap kali dia tidur, dia akan berubah menjadi orang lain. Yiso yang sudah menunggu lama mulai menelponnya, tapi dia tidak berani menjawab. Yiso mengira dia membatalkan janji. Dia tidak tahu bahwa Wujin sebenarnya selalu ada di sekitarnya. Keesokan harinya, Wujin berubah menjadi seorang wanita. Dia memutuskan untuk jujur kepada Yiso. Ketika dia mengajak Yiso pulang, dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah Wujin. Dia hanya mengidap penyakit aneh yang membuatnya berubah wujud. Kemudian dia menunjukkan video dirinya yang berbeda setiap hari kepada Yiso. Tapi Yiso sama sekali tidak percaya padanya. Dia mengira Wujin tidak ingin bertemu dengannya. Dia meminta gadis itu untuk memberitahu Wujin jika dia ingin putus, dia bisa mengatakannya tanpa perlu membuat cerita yang aneh. Wujin tidak terkejut dengan reaksi Yiso, karena memang sulit untuk diterima. Kehidupan mereka kembali seperti sebelumnya. Hari ini, ada perabotan baru di toko yang dirancang oleh Wujin, yaitu meja makan musik. Dan ide ini sebenarnya adalah ide yang diajukan oleh Wujin. Setelah bingung sejenak, Yiso kembali ke rumah Wujin. Namun yang membuka pintu adalah seorang gadis berambut pendek. Dia mengaku sebagai Wujin. Hal ini membuat Yiso bingung. Untuk mencari tahu kebenarannya, dia memutuskan untuk tidur bersama gadis di depannya ini. Keesokan harinya, Yiso bangun lebih awal. Dia menemukan berbagai macam pakaian dan sepatu di dalam kamar. Bahkan ada juga kosmetik itu. Wujin bangun. Dia benar-benar berubah menjadi orang lain. Akhirnya Yiso percaya pada kata-katanya dan menerima dia. Mereka mulai menjalin hubungan asmara. Setiap hari mereka berkencan dengan tubuh yang berbeda. Sepertinya hal yang sangat menarik. Namun terkadang juga membuat pusing. Karena Wujin kadang-kadang berubah menjadi anak kecil. Tidak lama kemudian, rekan kerja Yiso mengetahui bahwa dia sedang pacaran. Mereka semua ingin bertemu dengan pria misterius ini. Maka Yiso mengundang Wujin untuk datang ke pesta perusahaan. Namun saat bangun tidur, Wujin panik karena dia berubah menjadi seorang nenek tua. Bagaimana ini bisa terjadi? Wujin berusaha untuk tidur lagi. Kali ini dia berubah menjadi pria tampan. Meskipun krisis ini telah berlalu, mereka akan menghadapi lebih banyak masalah di masa depan. Penyakit aneh ini membuat Yiso merasa sangat malu karena orang-orang di sekitarnya melihatnya berkencan dengan pria yang berbeda. Semua orang menganggapnya sebagai wanita yang tidak setia, dan setiap hari dia harus menghadapi wajah asing dari pacarnya. Ini membuatnya merasa tidak nyaman. Dia mulai mengalami insomnia. Setiap hari dia harus mengandalkan obat untuk bisa tidur. Wujin tidak tahu tentang semua ini. Dia tenggelam dalam kebahagiaan cinta sendirian. Ketika dia mengeluarkan cincin berlian untuk melamar Yiso, Yiso bingung karena dia benar-benar tidak tahu apakah dia sudah siap untuk hidup selamanya. Ketidakpastian dan kecemasan jangka panjang hampir, barulah Wujin menyadari bahwa dia telah membuat Yiso sangat menderita. Jadi dia memilih untuk pergi. Dia tidak ingin menyakiti Yiso. Sejak itu Wujin tidak pernah lagi menghubungi Yiso. Seperti hilang dari dunia Yiso. Yiso juga mulai membaik secara perlahan. Dia mulai berhenti minum obat. Kehidupan kembali normal.
normal. Hanya kadang-kadang, dia merasa apakah salah satu pelanggan di toko adalah Wu Jin. Hari ini, pelanggan toko meminta Yisou mencari sofa yang dibuat khusus. Dia langsung tahu bahwa ini adalah desain dari Wu Jin. Namun sofa itu dibuat di Republik Ceko. Ternyata dia melarikan diri begitu jauh. Setelah pulang, Yisou melihat kursi yang sebelumnya dirancang oleh Wu Jin untuknya. Dia teringat masa lalu mereka dan tak bisa menahan air mata. Akhirnya dia menyadari bahwa meninggalkan Wu Jin lebih sulit daripada sakitnya. Jadi dia pergi ke Republik Ceko. Ketika pintu terbuka, seorang pria yang tampan keluar. Mereka menyapa orang asing seperti biasa, tapi Yisou bisa merasakan bahwa dia adalah Wu Jin. Wu Jin selalu mencintainya di dalam hatinya. Cincin yang dia persiapkan untuk Yisou selalu dia kenakan. Wu Jin telah menunggu momen ini begitu lama. Kadang-kadang kita peduli dengan penampilan pasangan kita, tapi yang lebih penting adalah kecantikan batin mereka. Oh my love, what are we doing here? This little heart racing through the gears, lining up our sails.